Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali, bisa berbagi ilmu di momen pertemuan ini. Salam sehat semuanya ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan jenengan semua yang masih istiqomah menyimak dan menyampaikan, mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Bagaimana kabarnya yang jauh di sana, yang dekat di sini, yang masih istiqomah menyaksikan, mengaji bersama. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, barokah ya. Terima kasih. Sekarang langsung ya, ini masuk ke pasal 54 ya, masuk ke 54. Yang pasal 52 dan 53 ada di live streaming tadi malam. Jadi pasal 52, 53 itu ada di video live streaming. Sekarang yang ada di video ada 51 dan loncat sekarang ke 54, pasal 54. Yang 52 dan 53 ada live di live streaming. Kayak saya tadi malam nyoba perdana live ya, live streaming. Itu nyoba walaupun nonton sedikit tapi nyoba apa lebih manfaat pakai live, pakai ini ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, saudaraku semuanya, sekarang sudah masuk ke pasal 54 ya. Jadi masuk ke pasal 54 adalah membahas tentang aturan minimal menguburkan jenazah. Jadi di sini itu adalah tata cara menguburkan jenazah. Jenazah itu dikuburkan ya, bukan dilaksanakan dengan yang lain atau dibiarkan atau dimumi atau apa ya. Tapi di aturan di Islam, di fikih itu kalau umat Islam itu aturan minimal menguburkan jenazah. Ini ada aturannya ya. Ada caranya. Ada tata cara, tata tertibnya, atau aturan-aturan yang harus kita lakukan ketika saudara yang lain meninggal. Saudara yang lain itu tidak ada. Jadi kita itu jenazah. Jadi kita semua ini jenazah hidup yang antri menunggu giliran untuk mati. Jadi mohon maaf sekali lagi, kita semua yang menyimak ya, yang menyampaikan, semua yang jauh di sana, semuanya ini jenazah. Kita itu jenazah ya, calon jenazah atau jenazah hidup yang suatu saat akan mati. Jadi kalau kita itu masih ada rasa dengki, hati kita itu ada rasa congkak ya, ada rasa congkak, terus ada rasa menghardi orang lain, benci orang lain, ada rasa jelek lah kepada orang lain ya, kita itu harus ingat mati ya, ingat mati. Jadi tidak ada lain selain kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Dahi ini sering-seringlah gunakan untuk sujud kepada Allah, gunakan untuk mendekat kepada Allah. Insya Allah kalau kita istiqomah sujud, istiqomah sholat di awal waktu, berbuat baik, sholat akan menentukan semuanya. Insya Allah hati ini akan lembut ya. Ketika hati ini lembut, insya Allah setiap amal ibadah ini mampu diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Karena sholat ini menentukan ibadah-ibadah yang lain. Dan kita itu soalnya mau mati, jadi yang pasti itu mati. Jadi semua yang dunia ini jangan sampai dijadikan prioritas utama ya. Prioritas utama. Kadang-kadang kan kita itu lupa mati. Lupa mati. Yang kita ingat adalah harta ya. Sekarang ingat harta, besok ingat harta. Coba kita ingat ya, sekarang ini kita itu umur berapa? Kalau saya sekarang sudah hampir 40 tahun ya, 36, 37, hampir 40 tahun. Nah, kalau umur kita itu umur 40 tahun, terus bagian kita dari Allah itu umur 60 tahun. Berarti kita itu kan
apa 60 tahun dan hampir 20 tahun kita pasti mati. Itu pun kalau umur 60. Kalau umur 55, kalau umur 40, kalau umur 56, kita kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mampu untuk mendeteksi kapan kita mati. Nah, kalau sudah tidak ada yang tahu kapan kita mati, terus apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Nah, apa yang membuat kita harus bangga kepada diri kita? Tidak ada. Jadi kita itu hina. Ya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalaupun ada yang bisa kita banggakan, karena mungkin kita punya harta, punya keluarga, punya ini, punya jabatan dan lain-lain. Itu kan semua titipan, ya. Titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun sifatnya sementara, sangat sementara. Sangat sementara. Jadi memang hidup ini dilema. Ya. Jadi mau tidak mau harus kita berbuat baik untuk bekal kelak kita. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan menggurui, bukan. Ya, bukan menggurui, bukan saya yang paling baik, bukan. Tapi yang paling baik itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya yang paling baik, cuma berbagi pengalaman saja, berbagi apa yang saya ketahui saja. Dan semata-mata saya menyampaikan ini bukan hanya kepentingan konten, ya. Jadi saya ini menyampaikan begini bukan kepentingan konten, tapi sampaikanlah kata Rasulullah itu, sampaikannya walaupun satu ayat. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita punya, sampaikan saja kepada yang lain apa yang bisa kita sampaikan. Karena urusan surga neraka, baik dan buruk, itu kan semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak lepas dari usaha manusianya itu sendiri. Tapi kita itu wajib berbagi, wajib menyampaikan begitu. Nah, jadi kita itu sama-sama saling memaafkan, saling belajar, saling memberitahu, saling tolong-menolong. Jadi kalau tidak begitu, tidak ada lagi hidup yang kita harapkan. Jadi wajib kita itu memang berbuat baik, karena memang kita itu pasti mati. Kalau kita mau mati tidak punya bekal, bagaimana? Sama kita mau ke Surabaya, sama kita mau ke Jakarta, bekal tidak punya, uang tidak punya, apa yang bisa kita bawa? Apa yang mau kita makan ketika nyampe ke Jakarta? Apa yang kita bisa nikmati, bisa kepentingan memenuhi kebutuhannya kalau nggak bawa bekal? Sama dengan sekarang itu kita itu hidup di dunia, ya, hidup di dunia ini. Ketika kita istiqomah, ketika kita rajin cari bekal, maka bisa dibawa kepada alam akhirat. Dan akhirat itu butuh bekal. Bekal apa? Bekal kebaikan, bekal takwa, bekal iman kita, bekal Islam kita. Nanti itu yang bisa kita nikmati, bekal itu ketika alam akhirat. Dan itu pasti. Jadi mohon yang mendengar atau menonton ini. Jadi kita sekarang kalau sudah umur 50 tahun, tinggal berapa umur kita? Kalau bagian 60 berarti kurang 10 tahun. Terutama juga yang rambutnya ini sudah putih. Kalau saya alhamdulillah masih hitam. Ya, kalau sekarang alhamdulillah masih hitam. Jadi rambut ini alhamdulillah masih hitam. Jadi tidak, kata keterangan itu, kalau rambut sudah memutih maka itu akan menjadi peringatan kalau kita sudah berumur itu, diperingati. Jadi yang menonton yang rambutnya putih, ya, itu peringatan. Ya, mudah-mudahan semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya kita itu mudah-mudahan menjadi umur yang manfaat dan barokah. Ya, amin. Bu, ini nggak bahas pasal kita ini. Pasal aturan minimal, ya, aturan minimal menguburkan jenazah, ya. Jadi aturan minimal itu yang paling sangat sederhana menguburkan jenazah itu yang bagaimana? Paling sedikitnya bagaimana? Jadi paling sedikitnya menguburkan jenazah cukup dengan lubang yang dapat mencegah bau jenazah dan dapat melindunginya. Jadi walaupun tidak sedalam yang seperti sekarang, yang penting cuma jenazah itu tidak bau dan terlindungi dari makanan-makanan macan atau
makhluk-makhluk yang buas lah untuk disantap, akhirnya aman dari situ. Itu minimal ya, minimal. Tapi sempurnanya dalam menguburkan jenazah tetap kita harus sedalam 2 meter atau 1,5 meter. Pokoknya sempurnanya begitu. Dan pakai liang lahat. Liang lahat itu dilubangi bagian barat itu loh. Akhirnya ketika mati itu di pipinya itu didekatkan dengan dinyentuhkan di kiblat ya. Nah, ini sedangkan sempurnanya mengubur jenazah adalah sedalam ukuran manusia. Jadi ukuran manusia ya mungkin perkiraan 2 meter atau 1,5 meter. Ya, kalau saya kan pendek, jadi tidak begitu tinggi. Jadi bisa saja 1,5 meter. Itu sempurnanya begitu gitu loh. Tapi minimalnya ya kayak tadi itu minimal menguburkan jenazah itu ya yang penting tidak bau, keluarnya tidak bau, terus tidak dimakan oleh makhluk-makhluk yang lain lah gitu. Aman lah maksudnya, itu tidak apa. Terus yang selanjutnya adalah ditambah acungan tangan ke atas, kemudian pelan pijat. Jadi ketika sudah dikubur mayit itu dalam tanah, harus ada lebihnya ke atas ya. Jadi tanahnya itu ada tumpukan minimal 1 jengkal ke atas itu. Biar apa? Kalau kata Rasulullah dulu ngomong-ngomong sama sahabat itu, biar ada tanda kalau itu adalah kuburan gitu. Ada tanda kalau itu adalah kuburan. Itu dilebihi, maksudnya bukan disamakan dengan, bukan diratakan, dilebihkan 1 jengkal ke atasnya dengan tanah ya begitu. Terus pipi jenazah diletakkan tanah dan wajib dilakukan. Jadi pipi ini ya Allah, mudah-mudahan ya semua kelak kita itu tidak tahu kapan kita mati ya. Mudah-mudahan kelak ketika mati, mudah-mudahan mati dengan jalan husnul khotimah. Jadi saya mata ini ingin menetes ya, ingin menangis karena merasa rendah, merasa hina. Apa yang bisa kita banggakan kalau memang ketika sudah mati, ingat mati dan kita dikubur kelak. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada lagi ya selain kita memang bersujud kepada Allah dan memohon kepada Allah. Jadi kelak ketika sudah dikubur itu pipi ini ditaruh disentuhkan kepada tanah dan dihadapkan kepada kiblat. Jadi orang yang mati itu miring ya. Jadi posisinya yang mati itu miring ya, miring ke sana, miring ke sana. Terus pipinya ini jadi pocong ya, tali pocong itu kan di sini ya, di sininya tali pocong, di sini tali pocong, di berapa tali pocong. Kemarin di sini banyak hantu ya, ada tali pocong, ada kuntilanak, banyak hantunya. Makanya ketika kita nguburkan jenazah, tali pocongnya itu dibuka ya. Tali pocongnya dibuka dan pipi ini dibuka, terus taruh di tanah, nyentuhkan di tanah dan dihadapkan ke barat, dihadapkan kiblat. Caranya begitu ya. Terus di pinggir timurnya itu kasih batu lah ya, batu kecil atau batu dari tumbukan tanah itu, biar tidak ke kanan dan ke kiri gitu. Maksudnya posisinya tetap dalam, tidak gelundung lah gitu, posisinya aman kan gitu. Terus setelah itu kasih kayu ya, yang meletakkan begini. Jadi posisinya jenazah itu gini ya. Nah, di sini setelah itu kan ini kan liang lahat. Di sini liang lahat, terus ada tempat jenazah, terus diginikan. Ya, diginikan. Ini kayu menahan tanah itu. Namanya dinding areh. Namanya dinding areh. Dinding areh itu ya, ini jenazah taruh sini, terus di sini ada kayu, itu kayu jati, kayu lain gitu. Terus ditumpuk di tanah sudah sampai lebih 1 jengkal. Begitu. Tuh tata cara
tata cara menguburkan minimal jenazah. Dan pipinya diletakkan di tanah dan dihadapkan ke kiblat. Ya, itu ya. Nah, ini lagi yang menarik, ada pasal selanjutnya, itu adalah pasal alasan diperbolehkan kembali menggali kuburan jenazah. Ini ya, juga kalau ada jenazah yang memang diampuni oleh Allah, mungkin diampuni dosanya ya diampuni dosanya, dan mungkin bonus lah mungkin. Bahkan walaupun puluhan tahun itu tidak rusak tanah, badannya tidak rusak, dan itu kainnya itu tidak hancur. Apakah bisa? Ya bisa. Buktinya jenazahnya Fir'aun sampai sekarang kan diawetkan oleh Allah, sampai sekarang tidak rusak ya. Sampai sekarang ada bukti. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu sebagai umat Islam itu semuanya nyata ya, semuanya bukan mengada-ngada ya, bukan bayangan, bukan hayalan yang kita bicarakan. Jadi setiap kejadian ini ini sudah ada ya, contoh Fir'aun kejam ya, dulu yang memerangi Nabi Musa, itu kan betul-betul ada ya, betul-betul ada, bisa membelah laut, bisa membelah lautan ya, bisa membelah lautan. Terus itu Fir'aun bisa terbunuh di dalam laut, itu kan benar-benar ada buktinya. Fir'aun atau Ramses ya, sampai sekarang kan ada ya, sampai sekarang ada, artinya tidak hancur ya. Mungkin ada yang bilang kan, kalau Fir'aun itu kan di mumi misalnya, di mumi diawetkan pasti tidak hancur loh. Dulu kan ketika itu mumi kan baru zaman sebelumnya ketika ada mumi, tapi ketika Fir'aun itu tenggelam di lautnya, kok bisa jenazahnya ke atas lah gitu loh, terus bisa diambil. Kok ketemu itu kalau jenazahnya Fir'aun, kok itu ketemu kalau mayatnya Ramses. Akhirnya sampai sekarang tuh ada di museum itu, sampai tuh ada. Itu sebagai apa? Sebagai pelajaran kepada kita, kalau kita itu pasti mati, dan kisah-kisah Islam inspiratif itu ada. Kayak Raja Fir'aun yang memang betul-betul sombong sampai mengaku dirinya Tuhan. Ini kan ibarah ya, atau pembelajaran kepada kita. Kalau kita itu harus memang siap, dan harus kita memang mempercayai apa yang terjadi sebelumnya, biar kita itu lebih siap, lebih ready ya, apa yang selanjutnya yang harus kita jalani. Kalau kita itu selanjutnya akan kembali kepada alam akhirat, bukan alam dunia. Jadi menurut keterangan itu, kita itu akan menerima 9 alam ya, 9 alam. Ada itu? Ada alam ini, alam rohim atau alam kandungan 9 bulan. Terus setelah itu alam akhirat, alam dunia, alam dunia yang kita selama sekarang ini ya. Setelah itu ada alam kubur ya. Terus ada alam barzah. Alam barzah itu setelah kiamat tuh ya. Jadi alam dunia, mati, alam kubur ditanyakan dengan berbagai pertanyaan. Setelah alam kubur, alam barzah. Alam barzah itu kiamat. Di situ nanti ada alam kiamat. Makanya ketika sudah kiamat itu dinamakan alam barzah, karena semua itu kebingungan lah dengan matahari yang itu. Alam barzah itu setelah kiamat ya, alam barzah. Setelah alam barzah juga akan kita ketemu dengan alam dengan periode mizan. Mizan itu timbangan atau ngecek amal-amal kita. Terus setelah itu ada apa lagi ya, setelah alam mizan. Terus setelah itu ada akhirat ya. Akhirat itu penentuan juga ya. Juga ada nanti kita melewati Sidratul Muntaha ya.
yang akan kita lewati menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Sidratul Muntaha itu adalah jembatan. Jadi Sidratul Muntaha itu namanya jembatan. Ya, bukan jembatan tol ya. Coba kita berpikir, kita itu mati, melewati, mau menuju akhirat kita itu harus mati. Jadi jembatan kita itu untuk menuju akhirat itu mati dulu. Sama dengan kita mau lewat tol. Jadi mau lewat tol itu harus kita masuk kepada jalan tol, kan? Masuk jalan tol. Dan itu harus sampai bawa kartu tol, bawa kartu e-tol. Kalau sampai tidak bawa kartu e-tol, tidak bisa masuk. Nah, sama dengan kita mati. Mati kita itu harus bawa apa? Syahadat, bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus bawa itu. Kalau tidak bawa itu, siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu, siapa nabimu, siapa apa Al-Qur'anmu, apa agamamu, siapa sahabatmu, akan ditanyakan itu. Itu kuncinya. Sama dengan kita mau masuk tol, harus membawa e-tol. Nah, ketika masuk akhirat, ya harus membawa itu. Harus membawa lafaz asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika masuk, nanti ketemu dengan alam akhirat. Jadi akan ketemu dengan jembatan Sidratul Muntaha. Jadi jembatan Sidratul Muntaha itu adalah apa? Tipis ya. Jadi tajamnya seperti silet. Jadi jembatan Sidratul Muntaha itu tajamnya seperti silet. Kecilnya sama dengan rambut dibelah 7. Jadi bayangkan sendiri sudah seperti apa kecilnya rambut ketika dibelah 7, dan tajamnya, dicek saja tajamnya seperti lebih tajam daripada silet. Dan ketika kita itu melewati Sidratul Muntaha, jembatan Sidratul Muntaha menuju surga dan neraka itu, ya di bawahnya kan neraka. Ada yang satu kedip tak langsung nyampe kepada surga. Ada yang apa? Ada yang lari, ada yang naik mobil, ada naik sepeda. Ketika kena itu ada yang naik apa? Naik sapi. Ya. Kalau yang naik sapi itu yang berkurban, tapi kurbannya diterima, itu naik sapi. Sapinya sapi untuk berapa orang? Untuk 7 orang. Kalau sapi untuk 7 orang. Ada yang naik domba, dombanya cukup 1 orang. Ada yang bangun masjid ya, naik masjid itu. Ada yang bangun masjid ya, naik masjid. Ya. Saya alhamdulillah dulu bersama Kiai di Umul Puro, Kelopak Bantaran Probolinggo itu bangun masjid. Ya, itu pun kalau diterima, kalau nggak diterima ya nggak tahu. Yang penting kita berbuat ya. Urusan diterima atau tidak urusan Allah. Yang penting kita mengarah kepada hal kebaikan. Terus ada naik masjid ya. Ya ada yang naik buruk ya, naik apa itu? Ada yang lari, ya, ada yang jalan kaki, ada yang pakai tongkat, ada yang jalan-jalan jatuh, ada yang jalan-jalan jatuh. Dan sudah ditunggu oleh Rasulullah di pintu-pintu surga. Di surga-surga yang pintunya itu banyak, ada 1000 pintu. Jadi dan pintunya itu memang tidak sama dengan apa yang amal kita yang diterima. Kalau itu pintunya dermawan, ya masuk kepada pintu yang dermawan. Pintu yang ahli sholat juga akan masuk di dalam pintu ahli sholat. Ini luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi cuma di apa pintunya surga itu ada tulisan begini. Apa namanya? Tulisan surga bukan untuk orang medit, bukan untuk orang yang cerai, yang pelit ya, orang pelit ya. Jadi kita itu sebenarnya apa yang kita punya, harta, pikiran, tenaga, mari kita jangan pelit, mari kita jangan cerai, mari kita jangan apa dengki lah, eman lah kepada harta kita. Jadi apa yang kita punya, harta, pikiran, tenaga, kebaikan semuanya, mari kita keluarkan, amalkan, berikan, bantu orang lain sesuai dengan apa yang kita punya, sesuai apa yang kita mampu untuk sumbangsi. Jadi biar kita banyak amal, banyak rezeki, banyak hal-hal yang baik yang bisa kita nikmati, yang bisa kita berikan ke lain. Nanti semuanya itu akan tercatat rapi, akan tercatat rapi, dan semuanya pasti dibalas oleh Allah. Jadi semuanya tidak akan dibalas. Jadi itu ada istilah itu, fama ya'mal miskol dzarratin khairan wa ma ya'mal miskol dzarratin syarran yarah. Jadi berbuat sekecil apapun kebaikan ya pasti dibalas oleh Allah. Yang berbuat kejelekan sekecil apapun pasti ada balasannya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang diampuni oleh Allah, masuk hamba-hamba yang dapat ridhonya Allah,
hamba-hamba yang diperuntukkan oleh Allah, dan kelak semuanya mudah-mudahan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita itu mudah-mudahan ketika kelak kita sudah tua, mudah-mudahan kita mati dengan cara husnul khotimah, bisa membawa lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih semuanya ya, yang menyimak, yang menyampaikan, yang menyimak, yang menonton semuanya, yang menyubscribe, yang like, terima kasih. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal jariah yang bisa kita bagi bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.